Jadi aku mau nyeritain novel yang aku baca, judulnya tuh Mencintaimu di Jannah. Nah, isi novelnya tuh ada yang namanya Sarah, Rahman, Abi sama uminya Rahman, terus sama ayah sama ibunya Sarah. Nah, jadi di situ tuh perannya si Sarah tuh sebagai kayak orang kaya gitu, terus ayah sama ibunya tuh juga orang punya gitu. Nah, sedangkan si Rahman tuh orang tuanya jadi pembantu di rumah Sarah. Nah, suatu hari tuh kayak si Sarah tuh kan sama Rahman tuh sholat, terus ngaji. Nah, Sarah tuh pengen belajar ngaji gitu ke Rahman, karena Rahman tuh termasuk ke orang yang berakhlak gitu. Nah, sedangkan keluarga Sarah tuh nggak suka, kayak kurang gitu buat pengetahuan Islamnya gitu. Nah, jadi Sarah sama Rahman tuh kayak ngaji bareng gitu. Nah, terus mereka pulang, lalu ayahnya si Sarah tuh marah karena emang ayahnya itu nggak suka sama keluarga sama Sarah kalau bergaul sama keluarga yang kurang punya gitu. Nah, terus kayak si Sarah tuh dilarang main sama si Rahman karena si Rahman tuh anak pembantu. Nah, terus tuh di situ kayak keluarganya si Rahman tuh direndahin terus sama bapaknya si Sarah. Nah, bapaknya si Sarah itu namanya Arya Laksono, dan dia tuh sering banget ngerendahin orang yang gak punya karena seakan-akan dia orang paling punya di kampungnya. Hampir setiap Sarah sama Rahman bareng atau ketemu gitu, si ayahnya tuh suka marahin si Sarah dan ngerendahin keluarganya si Rahman. Dan waktu itu si Rahman tuh lagi ngaji sama abinya, dan gak sengaja Sarah tuh denger. Lalu si Sarah tuh datang ke tempat ruangan pembantu gitu, kamarnya si Rahman. Nah, abis itu kayak dia tuh ngumpet-ngumpet gitu buat ngeliat si Rahman ngaji karena suaranya tuh kayak merdu banget. Nah, terus tuh gak lama ada dia tuh jatuh. Lalu kayak si Rahman sama abinya tuh kaget kan, dan dia keluar buat ngecek itu siapa gitu. Nah, pas lihat ternyata itu si Sarah. Abis itu si Sarah tuh kayak malu gitu karena emang dia lagi ngintip terus ketahuan sama ayah, Umi, sama Rahman. Terus gak lama kemudian ayahnya si Sarah tuh ngedenger kalau si Rahman lagi ngaji dan si Sarah ngintip ke ruangan si Rahman. Gak lama ayahnya tuh kayak gak terima gitu karena si Sarah anaknya main ke tempat ruangan pembantu. Terus ayahnya maki-maki keluarga Rahman karena katanya gak pantas kalau misalkan si Sarah datang ke ruangan pembantu. Dan emang si Sarah juga dimarahin, dan ayahnya tuh ngefitnah keluarga si Rahman seakan-akan si Rahman yang ngajak si Sarah buat ke ruangannya, padahal Sarah sendiri yang datang. Pada saat Sarah mau melawan, gak lama setelah ayah Sarah datang ke ruangan dan marah-marah ke Sarah lalu memaki-maki keluarga Rahman, ayah Sarah mengajak Sarah untuk kembali ke tempat tidur. Nah, lalu Rahman dengan keluarganya masuk kembali ke ruangan masing-masing. Setelah itu ayah Rahman merenung karena dia masih sakit hati atas perkataan ayahnya Sarah yang mencaci maki keluarga dia. Lalu ayah Rahman berpikir untuk membalaskan dendam, dan dia merasa kalau emang yang diperbuat oleh ayah Sarah itu sudah benar-benar keterlaluan. Lalu keesokannya ketika Rahman bangun, abinya ternyata sudah tidak ada. Rahman bertanya kepada ibunya bahwa abinya pergi kemana, dan tumben kayak abinya tuh gak kelihatan. Nah, lalu uminya menjawab abinya pergi pulang kampung untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan Abi juga menitipkan surat kepada Rahman. Namun, ibunya belum sempat untuk memberikan surat itu karena ibunya sedang sibuk memasak di dapur untuk disuruh oleh keluarganya Sarah menyiapkan makanan. Tidak lama kemudian, sesaat Rahman dan uminya mengobrol, lalu di malam hari, lalu ada suara yang memasuki ruangan tidur Pak Arya Laksono atau ayahnya Sarah. Dan di situ sentak
ayahnya Sarah terbangun dan ternyata ada yang menyusup ke kamarnya. Lalu ayahnya Sarah mengejar seorang penyusup yang masuk ke ruangannya itu, dan dia juga memanggil warga untuk ikutan mengepung maling tersebut. Dan ternyata ketika mengepung maling tersebut, lalu ayah Sarah kaget karena maling tersebut adalah ayahnya Rahman. Dan ternyata ibu Sarah, Umi, dan Rahman begitu kaget ketika sontak ayah Sarah menyebut nama ayahnya Rahman. Lalu ayahnya Rahman dipukul oleh warga yang mengejarnya tadi sampai tubuhnya berdarah dan penuh luka. Dan ketika Rahman dan Uminya meminta bantuan untuk membawa abinya ke rumah sakit, keluarga Sarah tidak mau membantu karena ayahnya Sarah bilang itu sudah keterlaluan dan tidak ada pembantu yang mau menyusup ke kamar sang majikan. Tetapi mengapa ayah Rahman berani menyusup ke ruangan ayahnya Sarah? Ketika Umi dan Rahman sudah meminta bantuan, namun keluarga Sarah tidak mau membantu, dan tidak lama kemudian ayahnya Rahman sudah kayak sekarat gitu. Nah, lalu Uminya menuntun bacaan supaya ayahnya Rahman mengikuti Uminya. Dan tidak lama ayahnya Rahman pun meninggal dunia. Rahman pun menangis, dan ketika di pemakaman Sarah berniat untuk mengasih bunga kepada Rahman karena sebagai rasa berduka citanya. Lalu Rahman tidak mau menerima bunga tersebut karena di situ ada keluarganya Sarah juga, dan takut keluarganya Sarah malah merendahkan Rahman lagi. Lalu Rahman mengusir Sarah karena emang tidak mau ada keributan lagi. Saat Rahman bersedih, Rahman teringat akan sesuatu, dan ternyata Rahman teringat akan surat yang dititipkan ayahnya kepada Umi. Lalu Rahman bertanya kepada Umi, dan Uminya pun lupa bahwa ayahnya sempat menitipkan surat kepada Uminya untuk Rahman. Lalu Rahman membaca surat yang diberikan abinya untuk Rahman, dan ternyata isi surat itu menuliskan bahwa alasan mengapa ayahnya Rahman mencuri di kamar ayahnya Sarah. Di situ ayahnya Rahman tertulis bahwa dia ingin membalaskan dendam karena sakit hati dan ingin memberikan ayahnya Sarah pelajaran karena telah keterlaluan menghina keluarga Rahman. Di situ ayahnya Rahman menitipkan bahwa Rahman suruh ke kamar ayahnya untuk mematikan alarm yang berbunyi di kamar ayahnya Sarah atau Arya Laksono. Namun Uminya telat memberikan surat tersebut, jadi Rahman belum sempat membaca. Isi tersebut ayah Rahman kasihan kepada Rahman karena Rahman dan Sarah tuh saling suka gitu. Lalu kayak ayah Rahman tuh pengen ngambil jam kesayangan ayahnya Sarah untuk memberikan pelajaran, dan ingin mengambil lalu menyimpannya di tempat yang ayah Sarah tidak tahu. Dan pada saat ayah Sarah mencari jam tersebut, Rahman yang harus menemukan jam tersebut lalu memberikannya agar ayah Sarah mau sedikit memuji Rahman yang telah membantu menemukan jam tersebut. Namun salahnya surat tersebut telah diberikan sampai ayahnya Rahman keburu meninggal dunia.